Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala aydan bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu shalihah wa auladuhu abrara wa khulata'uhu sholihin wa rizquhu fi baladih. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahibul bait yang sama-sama kita hormati, Bapak Subekti bersama Ibu Siti Mustaqimah dan seluruh keluarga besarnya yang sama-sama kita hormati, orang tua kita, alhamdulillah ya, Mbah saya nggak tahu namanya ya, tapi alhamdulillah Mbah Ngaisah, alhamdulillah Ibu beliau sehat ya Bu ya, panjang umur, alhamdulillah ketemu lagi ya Mbah ya. Mudah-mudahan Mbah tetap sehat, dikasih panjang umur bisa ngebimbing anak cucu terus buyut ya, cicit udah sama sampai cicit, alhamdulillah masih kasih panjang umur Bu. Kita kira-kira nyampe gak kemarin ya? Ya Allah, pengennya ya Bu ya. Ini beliau rajin ngaji Bu. Ya, sampai bajunya aja tuh muslimah tuh. Ya, kenapa Bu ya itu? Ya, rajin ngaji, makanya umurnya panjang, sering silatur rahmi, banyak doa, dapat rahmat Allah, ya Bu ya. Sering kumpul di tempat-tempat yang baik, maka Allah berikan juga kehidupan yang baik. Insya Allah berkah umurnya Mbah ya. Jadi contoh buat kita semua yang muda-muda nih Bu ya. Biar panjang umur tetap sehat ya, sering-sering duduk di majelis taklim. Karena Ibu kalau kumpul begini nih udah nyengir aja tuh Bu. Udah senyum aja, benar gak Bu? Padahal mah di rumah Ibu pikiran kita kayak apa ngeruwetnya. Pikiran kita kayak apa kusutnya. Nyampe di majelis taklim belum masuk udah nyengir duluan. Ya Bu ya? Iya, saling mendoakan, insya Allah kita pun semua panjang umur dalam keadaan sehat. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim, para undangan, wabil khusus tim Marawis yang sudah mengiringi pembacaan sholawat Nabi. Insya Allah semuanya kita mendapatkan syafaat. Kebetulan hari ini pun bertepatan dengan hari lahirnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua diaku menjadi umatnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, Allah masih melimpah curahkan karunia dan nikmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, hingga bisa menghadiri undangan Sohibul Bait dalam rangka tasyakuran menjelang pernikahan putrinya, ya insya Allah akan dilaksanakan tanggal 7 September. Dengan barokah hadirnya kita dan doa kita semuanya, Allah lancarkan akad nikahnya, Allah lancarkan resepsinya, dan diberikan limpahan rahmat dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa pula kita limpah curahkan
keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa laksanakan ajarannya hingga dapat diaku sebagai umatnya dengan harapan mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini Sohibul Bait ngundang kita jauh hari. Saya udah sebulan yang lalu kayaknya dibilangin. Untungnya duluan Bu. Ini ada jamaah sekarang ini lagi gunting rambut. Saya bilang saya udah ada acara. Udah telat, dia bilangnya 2 minggu baru bilang. Ini udah sebulan. Ada satu lagi jamaah yang di Puri pengen ngisi pengajian juga hari ini Ba'da Zuhur. Lah saya badannya segini. Gak mungkin bisa 3 tempat saya datengin ya Bu ya. Udah ambil yang pertama aja dah. Saya datang telat tadi bukan apa-apa Bu, memang kalau Jumat ada pengajian rutin di RT. Jadi saya ngisi duluan ya, makanya kemari agak telat. Kalau nggak ada acara ya insya Allah bisa datang awal ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan semua rangkaian kewajiban kita yang melalui undangan dari kawan-kawan kita ya. Insya Allah Ibu, pada kesempatan ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sholawat beserta salam kita semuanya selalu sampaikan kepada baginda Nabi, karena beliaulah yang nanti akan menolong kita di akhirat. Bersyukur hari ini kita panjang umur sampai ke bulan Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 12. Saya emang gak tahu nih hari libur. Pagi-pagi udah cetom, repot begawe. Biasa jam 6 bapaknya berangkat harus sarapan. Jam 6 kok belum juga mandi. Kata saya belum juga mandi Pak, buruan sarapan teh kesiangan. Lah kan libur, emang iya. Lah saya mah orang gak kerja ya gak tahu tanggal merah saya mah. Gak lihat-lihat tanggal merah Bu, tanggal saya hitam semua. Alhamdulillah ya Bu ya, kita sampai umur kita ke bulan Rabiul Awal, banyakin baca sholawat Bu. Karena cuma Nabi yang bisa menolong kita nanti, dan wasilah sholawat maka semua urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tadi tuh Bu semangat banget tim Marawis mengiringi pembacaan sholawat. Insya Allah kita semua yang hadir pada saat ini nanti bertemukan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada Bu orang yang ngaku cinta Nabi, ngaku umat Nabi, tapi kagak bisa ketemu Nabi. Coba itu. Ya Bu ya. Ngaku umat Nabi, ngaku cinta sama Nabi tapi enggak bisa ketemu Nabi. Kenapa? Ada 3 hal yang pernah dilakukan dalam masa hidupnya. Yang pertama apa Bu? Ninggalin sholat. Tuh. La yura wajhi salasun kata Nabi. Ada 3 golongan manusia yang nanti enggak bakal bisa berjumpa dengan Nabi. Yang pertama apa Bu? Tarikus sholah. Orang yang suka ninggalin sholat. Kita doain nih Bu calon pengantin biar pada rajin sholat. Karena hidup kita rumah tangga ini Bu banyak urusan. Banyak beban, benar gak Bu? Kalau bisa deketin diri kepada Allah, karena cuma dengan Allah kita bisa meminta segala hal. Kita minta sama orang tua Bu sekali, 2 kali, 3 kali mah diomelin. Apalagi minta sama saudara, benar gak Bu? Bosen dia ngasih kita mulu. Karena punya keterbatasan dan juga sama-sama punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha kaya. Dipinta setiap hari sama makhluknya yang ada di langit, yang ada di bumi gak bakalan habis. Bahkan Allah itu senang kalau setiap hari dimintain sama hambanya. Dan Allah benci kalau ada hambanya yang kagak mau minta. Itu tandanya sombong. Ngerasa mampu, ngerasa kuat, ngerasa kaya. Ya. Jadi kalau setiap hari kita minta, Allah gak bosan Bu. Bahkan kalau kita gak minta, kita di apa Bu? Dipanggil. Ud'uni astajib lakum. Kan gitu ya Bu ya. Mintalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kapan waktu minta yang paling tepat? Sahabat pernah nanya, ya Rasulullah, waktu ijabah itu kapan? Kata Rasul, setelah sholat 5 waktu dan setelah sholat malam. Nih Bu,
Waktu ijabah di mana doa kita nggak ditolak sama Allah. Makanya kita disuruh ngerjain sholat seperti apapun repotnya, sibuknya kita, sholat jangan ditinggal. Amalan yang pertama kali nanti diperiksa oleh Allah adalah sholat kita, Bu. Sebelum ibadah yang lain. Bahkan suami istri pun nanti pertama kali diperiksa sama Allah sholatnya. Yang kedua apa? Kewajibannya kepada pasangannya. Kalau suami pertama ditanya sholat, yang kedua ditanya tentang istrinya. Istri ditanya sama Allah pertama tentang sholat, kedua tentang suaminya. Nah ini kewajiban yang harus benar-benar kita jaga, Bu. Dalam menghadapi rumah tangga pasti semuanya pengen hidupnya bahagia, sakinah, mawadah, warohmah. Di dalam rumah tangga itu, Bu, ada ketenangan, ada cinta kasih, ada kasih sayang. Pengennya begitu ya, Bu ya. Kita bisa dapatkan itu semuanya dengan apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa kita? Yang sering kita baca setelah sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Allah berikanlah kepada kami pasangan. Tuh Bu, pasangan. Pengen dikasih jodoh yang baik. Jodoh yang soleh. Jodoh yang solehah. Makanya hari ini Sahibul Bait ngadain acara tasyakuran minta didoain biar jodoh yang sudah Allah pertemukan untuk anaknya ini termasuk jodoh yang baik. Calon suami yang soleh supaya bisa ngedidik istrinya, ngebimbing istrinya menjadi istri yang solehah. Emang Nabi ajarinya begitu ya Bu ya. Tunkahul mar'ah li arba'in. Dinikahi perempuan itu karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Dari 4 ini pilih apa Bu? Agama. Karena kalau milih cakep aja Bu, gak paham agama, ya takutnya jelek akhlaknya. Cakep sih mukanya tapi judes. Tahu judes? Kenal Ibu judes? Kalau bahasa sekarang jutek ya. Ya begitu ya. Kalau kurang bagus akhlaknya apa Bu? Pelit. Tahu pelit? Koret. Medit. Iya ya Bu ya. Iya. Cakep sih cakep. Tapi adatnya jelek. Purik mulu. Tahu purik? Gede ambek itu. Sering kesel, sering marah, gampang tersinggung, repot ngadepinnya Bu. Ya kan? Iya, ngimbanginnya susah tuh Bu. Kalau nggak paham agama. Tapi kalau paham agama walaupun nggak cakep banget Bu. Ya, insya Allah akhlaknya bagus. Ada rezeki sama orang tua, nggak pelit, ngasih gitu ya Bu ya. Suami kagak pelit, kalau punya duit ngajak jalan-jalan, ngajak jajan, iya kita ngarep-ngarep kapan diajak jalan-jalan, kapan diajak jajan, ya Bu ya. Jajan lagi sendirian, kalau enggak ngajak orang segang. Jalan-jalan ngajak orang se-RT, nyewa odong-odong. Bener gak Bu? Nyari kebahagiaan itu ya Bu ya. Oh emang begitu. Soalnya jadi emak-emak kan repot tiap hari ngadepin dapur sumur kasur. Dapur sumur kasur lama-lama blengak Bu. Pusing pala kita. Ngilangin stres. Ya Bu ya. Di grup rame. Jalan-jalan kemana nih hari ini kita? Tuh ya Bu ya. Bener gak Bu? Lah iya. Itu tandanya kita butuh hiburan. Paling libur panjang begini ada acara ya kagak jadi jalan-jalan. Tapi alhamdulillah ada acara tasyakuran jadi girang. Apalagi tim Marawis. Dapat job, wah dapat pemasukan itu. Besok baru lagi nih seragamnya. Benar ya Bu ya? Iya tuh Bu. Ya. Ya Bu ya? Iya. Istri kagak pelit. Di saat suami lagi ibaratnya turun penghasilannya. Punya simpenan. Biasanya kan kalau ibu-ibu mah kalau punya duit beli emas.
Kalau punya duit. Emang begitu, jaga-jaga. Kalau ada apa-apa gampang dijual. Minjem sama tetangga kalau dapat, kalau kagak ujung-ujungnya sewot. Sama saudara pun gak bisa kita andelin. Ya Bu ya. Apalagi sama tetangga. Ibu kalau minjem kagak dapat jangan marah. Karena apa? Bisa jadi yang kita pinjemin kebutuhannya lebih banyak. Tuh Bu, walaupun kelihatannya dia kaya, lah kebutuhannya banyakan lagi. Kalau kita mungkin kebutuhan kita cuma makan, udah kelar. Bisa jadi saudara kita yang kaya kebutuhannya lebih banyak lagi Bu. Kredit mobil, ya, kredit rumah. Kita nggak dikasih, jangan marah, jangan sakit hati. Mungkin rezeki kita nggak dari jalan dia. Tuh, ini kan kadang-kadang marah Bu. Gara-gara minjem kagak dapat sama saudara 3 tahun orang nanya. Ada yang begitu? Di sini nggak ada ya? Ya. Nah ini. Itu agama Bu. Bikin kita punya akhlak yang baik sehingga hidup kita tenang dan juga menenangkan orang lain. Istri akhlaknya baik, suami tenang. Suami akhlaknya baik, istri tenang. Hanya Nabi ajarkan dari yang 4 ini pilih agama. Insya Allah yang jelek jadi kelihatan cakep. Kalau kita pilih kecantikannya tanpa memilih agama, satu saat kecantikan itu akan pudar, akan hilang. Dengan bertambahnya usia kita, kira-kira cintanya masih ada apa kagak? Oh, enggak jamin berarti ya Mbah ya? Iya, kita lihat Bu, artis cakep-cakep ya. Kaya-kaya lagi. Rumah tangganya nggak ada yang kuat lama. Nih kita cakep. Enggak cakep amat ya kita. Harta enggak banyak-banyak amat gitu ya Bu ya. Tapi bahagia alhamdulillah sampai akhir hayat. Panjang umur, panjang jodoh tuh. Apapun keadaan kita terima. Kadang kesel, kadang senang, kadang nangis, kadang ketawa, kadang berantem, kadang akur. Begitu ya Bu ya rumah tangga ya. Ini kan sama ini Bu pengantin baru semua. Nah itu dia. Ya, pengantin baru semua kelihatan mukanya masih cerah-ceriah gitu. Ya. Itu pentingnya agama dalam memilih pasangan. Karena semuanya kita pengen hidup bahagia rumah tangga kita, Bu. Kepengen bahagia rumah tangga kita, kata Nabi ada 4 hal yang bikin rumah tangga kita bahagia. Yang pertama antakuna zaujatuhu sholihah. Punya istri yang solehah. Di dalam rumah tangga itu Bu ada istri yang solehah. Kenapa? Istri yang solehah adalah guru pertama buat anak-anaknya. Madrasah pertama, pendidik pertama dalam keluarganya terutama untuk anak-anaknya. Makanya Nabi ajarkan cari istri yang solehah. Supaya bisa melahirkan anak-anak yang soleh, supaya bisa melahirkan anak-anak yang soleha, supaya bisa mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Ibunya paham agama. Ibu pernah dengar cerita ulama besar yang usia 7 tahun udah hafal Al-Quran 30 juz. 10 tahun udah hafal kitab karangan ulama besar. Umur 15 tahun udah menjadi ulama besar. Kenapa? Terlahir dari ibu yang soleha dan bapak yang soleh. Satu hari ya, laki-laki yang berasal dari Palestina tinggal di Gaza. Idris namanya. Dia jalan-jalan Bu, orang kampung, nggak pernah makan enak karena susah hidupnya. Jalan-jalan di pinggir kali nemu buah apel. Nih buah apel, alhamdulillah. Emang nggak pernah makan apel. Ya, akhirnya apa Bu diambil. Baru dimakan separuh, ingat ini bukan punya saya. Ini nggak halal buat saya. Kalau saya makan nanti jadi darah daging, jadi air mani,
Bagaimana nanti nasib anak-anak saya? Padahal belum nikah, Bu. Pikirannya udah ke situ. Makan barang temuan. Bukan boleh nyuri, Bu. Kalau kita kan nemu buahan sekilo di jalan, rezeki Mas Soleh. Aduh, apa nih? Dikresek pas Bu, mangga 2 kilo. Alhamdulillah. Rezeki Mas Soleh, begitu kita mah. Nyuci nemu duit. Rezeki Mak Soleh, begitu. Ya, kalau barang nemu itu kagak jelas, Bu. Remeng-remeng. Subhat dibilang halal. Nah gitu, Bu. Dibilang haram, nemu. Ya. Akhirnya apa, Bu? Dia jalan tanya-tanya. Siapa pemilik kebun apel ini? Dan di mana tempat tinggalnya? Dikasih tahu kebunnya emang di sini, tapi yang punya tinggalnya di kampung lain. Akhirnya Pak Bu dicari, nggak apa-apa, jauh juga demi halal. Cuma apel, Bu, yang dimakan baru separoh, minta halalnya rela jalan jauh untuk ketemu pemilik kebunnya. Kalau kita udah nemu barang, nggak bakalan kita cari punya siapa ini. Makan be udah. Ya Bu ya. Akhirnya ketemu, Bu, sampai di rumah pemilik kebun apel. Ya, dia minta apa? Minta halal, Pak. Maafin saya udah makan buah apel yang jatuh ke kali, itu berasal dari kebun Bapak. Tolong Pak, halalin, redoin ini buah apel saya makan. Dia bilang apa, Bu? Gak segampang itu. Ya Allah, Ibu. Boleh kamu dapat halal dari saya, tapi kamu kerja dulu sama saya sebulan. Kerja sebulan tanpa gaji. Udah selesai kerja 1 bulan, gimana Pak? Udah dihalalin? Belum lah. Masih ada 1 persyaratan lagi. Apa persyaratannya? Nikahi anak saya dulu. Anak saya itu cacat. Matanya buta, kupingnya budek, gak bisa ngomong, gempor lagi. Tahu gempor? Lumpuh, kagak bisa jalan. Anak saya tuh gak pernah kemana-mana karena gak bisa jalan. Ya udah gak apa-apa dah, dalam hati ya Allah nemen amat ini ya. Pengen minta halal aja apa segini persyaratannya. Gak apa-apalah demi halal, saya redo, saya ikhlas nikahin anak Bapak. Akhirnya pun dinikahin, setelah dinikahin diunjikin nih karena kamu sudah halal. Jadi suami anak saya datangin tuh kamar di pojok, di situ tempat anak saya tidur. Ya ketok pintu, Bu, pas dibuka cakep. Kagak lumpuh, matanya normal. Kupingnya normal, bisa ngomong, kaget Bu, lari dia. Lari, ngapa kamu lari? Saya salah kamar. Enggak salah, emang itu kamar anak saya. Enggak, kata Bapak tadi bilang anak Bapak lumpuh. Anak Bapak buta, anak Bapak tuli, anak Bapak bisu. Itu mah normal semuanya, enggak cacat. Ya itulah anak saya. Kenapa saya bilang buta? Karena memang anak saya nggak pernah melihat maksiat. Nggak, kalau kita, apa yang kita lihat? Benar gak, Bu? Kupingnya tuh tuli, budak nggak bisa dengar karena memang nggak pernah dengar kemaksiatan. Kalau kita mau, Bu, ngomong kagak dengerin orang gosip sama baik. Gue mah nggak ikut ngomong tapi dengerin. Lagi ngegosip. Bertiga. Yang 2 rame tuh, heboh. Dia mah dengerin aja gak ikut ngomong. Gue mah gak ngomong, dengerin doang sama baik. Ya weh, kan gara-gara ngomong kita jadi tahu. Dalam hati kita ngomong, gak nyangka ya genengan dia begitu tuh. Genengan, tahu Bu genengan? Genengan begitu. Iya kan? Kenapa saya bilang mulutnya itu apa? Bisu, gak bisa ngomong karena emang dia gak pernah ngomong yang haram. Dari lisannya keluar cuma bacaan Al-Quran dan zikir. Nah kalau kita dari pagi sampai sore, apa baik kita kata?
Orang lewat lah yang kagak kenal kita komentarin. Ya Bu ya. Nah kan kita mah begitu Bu, orang kagak kenal, lewat depan kita komentarin. Apa aja kita kata, makanan Bu. Kadang-kadang kita kata, ini makanan rasa apa ya? Mau asin banget ya. Ini kayaknya garamnya bukan dari Tridaya. Di garamnya di Bogor kali ya. Apapun keluar kata. Tapi ini perempuan yang keluar kata-kata cuma apa Bu? Zikir dan baca Al-Quran. Dari bisu, dari kemaksiatan. Lumpuh karena memang gak pernah kemana-mana Bu. Kalau kita makan ngabrag mulu ya. Ngayap mulu kita mah. Kemana ge yang penting kita senang. Ya. Ini gak pernah kemana-mana Bu. Benar-benar di rumah. Akhirnya apa Bu? Berumah tangga, singkat cerita punya anak. Nah itulah Bu lahir anaknya menjadi ulama besar. Ya. Muhammad bin Idris yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Coba Bu 7 tahun hafal Quran. 10 tahun hafal kitab karangan Imam Maliki. Imam Maliki itu kitabnya Muwatta Bu. Dihafal sama dia sebelum dia belajar ke Imam Maliki. Nah Imam Maliki itu adalah gurunya. Dia apa Bu? Apalin dulu itu kitabnya Bu. Baru dia belajar. Ya, kalau kita kan kagak Bu. Ngapal. 1 bab dapat, 2 bab hilang. Ya, itu kita. Kenapa? Emang otak kita mah kotor. Banyak pikiran-pikiran jelek. Kadang-kadang sama suami kita sering jelek sangka. Bener gak Bu? Sama anak sering jelek sangka. Sama tetangga sering jelek sangka. Ya. Akhirnya apa? Nih otak kita jadi apa Bu? Belet. Tahu belet? Bebel. Apa lagi ya? Lemot. Apa lagi? Buat ngapal itu berat. Buat ngapal itu susah. Dapat sama hilang, banyakan hilangnya. Itu kita. Tapi Imam Syafi'i Bu, enggak. Karena memang ibu dan bapaknya hati-hati dari kemaksiatan. Sampai makanan pun enggak sembarangan masuk ke tubuhnya. Karena takut nanti melahirkan anak yang tumbuh di badannya ada barang yang haram, ada barang yang subhat, sehingga bisa apa? Bisa menghalangi untuk kecerdasannya dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam rumah tangga itu dibutuhkan seorang ibu yang solehah, yang bisa nanti mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Tuh Bu. Istri yang solehah kayak apa? Tandanya, cirinya. Yang pertama kata Nabi, idza nazarta saratka. Istri yang solehah kalau dipandang nyenengin. Suami kalau ngelihat istri bawaannya enak, bukan enek. Ada suami ngeliat bini enek. Bininya merengut baik. Bininya marah-marah mulu. Apa-apa ngomel. Ya Bu ya. Gimana laki gak mau enak ngelihat bini kayak begitu. Bu, Ibu. Kalau ibu-ibu mah kayaknya kalau dilihat nyenengin ini romannya. Tergantung bulan. Oh gitu. Kalau awal bulan dilihatnya mukanya abrah, cerah ceria, benar ya Bu ya? Tengah bulan udah mulai redup, akhir bulan mati pisan. Ya Bu ya, jangankan ketawa, senyum ge susah. Yang ada manyun, cemberut Bu. Kalau perempuan cemberut depan suami, gara-gara ekonomi itu dilaknat sama Allah sampai nyengir. Ibu merenggutnya seminggu dilaknat sama malaikat. Tuh, ya Bu ya. Iya, kesel, cemberut. Ya, jadi
jangan gampang apa Bu? Marah. Jangan gampang kesel. Jangan gampang apa? Cemberut. Kudu ajer. Kudu apa ya namanya tuh? Ceria. Apapun keadaan rumah tangga kita ya, berusaha untuk bisa nyenengin pasangan kita. Maka di situ ada berkah dalam rumah tangga kita. In nadarta ilaiha sarratka. Kalau dipandang bisa nyenengin pasangan ya suami kita Bu. Jangan sampai suami kita nggak betah di rumah gara-gara ngelihat kita. Akhirnya betahnya di mana Bu? Di pinggir kali. Di pinggir kali. Mancing ya. Itu Bu. Yang kedua, in amar taha atau atka. Kalau diperintah nurut. Tuh. Diperintah sama suami nurut. Ibu pulang dari sini nih. Ibu kan bawa tentengan. Kalau ada tentengan ya. Iya. Kali ada snack-snack sisa gitu ibu bawa. Sisa ibu makan. Ibu taruh di meja. Kata bapaknya, "Mah kayaknya ini enaknya sama kopi dah." Kira-kira langsung bikinin apa? Tuh istri soleha begitu tuh. Ya, kalau bisa tanpa disuruh langsung ke dapur. Bawa kopi. Ya, itu Bu. Kan ada Bu suami kalau istri kalau disuruh suami galakan dia. Pak, no air panas ada di termos. Kopi ada di toples. Gelas tuh ada di rak. Emang apa susah sih nyedek dewek? Tuh Bu, lah disuruh banyak banget jawabannya. Itu tuh Bu. Ya, akhirnya apa? Suami betahnya ngopi di luar. Lah kalau ngopi di luar makan Bu, segelas enggak cuma 5.000. Berapa? Bisa jadi 15.000 itu segelas. Bisa jadi gratisan. Numpang sama Bapak RT. Emang lagi puyeng pengen ngopi. Emaknya disuruh nyuruh kopi kagak mau, akhirnya lari ke rumah Pak RW. Ya. Jadi perempuan yang soleha, istri yang soleha kalau disuruh nurut. Dalam hal kebaikan tapi ya Bu ya. Dalam hal kejelekan walaupun suami nggak wajib kita nurut. Yang ketiga, wa in gibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau engkau nggak ada di rumah kata Nabi, istrimu bisa menjaga dirinya dan bisa menjaga harta suami. Itu istri yang soleha ya Bu ya. Bisa ngurus harta suami. Kan istri itu kalau kata orang dulu apa Bu, pendaringan ya. Iya, tempat nyimpen. Tempat nyimpen penghasilan suami. Jadi berapapun penghasilan suami disimpan, diatur. Ini buat makan, ini buat pakai, ini buat anak-anak gitu ya Bu ya. Jadi istri yang soleha adalah istri yang bisa ngatur keuangan. Karena kalau nggak bisa ngatur keuangan Bu, berapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara punya istri nggak bisa ngatur keuangan. Jangankan penghasilannya sedikit, penghasilan banyak pun akhirnya apa Bu? Banyak utang. Bang Emok, di kampung ada Bang Emok Bu. Di kampung ada Bang Emok, di sini nggak ada Bang Emok. Iya, akhirnya apa Bu? Tuh. Kelilit hutang. Sekarang pinjol ya. Nah, ini Bu. Nah kalau udah kelilit hutang Bu, banyak yang kejual rumahnya. Minjemnya 700.000 bisa jadi 14 juta ntar. Tuh Bu. Akhirnya apa Bu? Berantakan rumah tangga.
Gara-gara itu tadi tuh Bu, nggak bisa ngatur keuangan. Sebenarnya mah kalau dihitung-hitung kita tuh udah cukup Bu. Kalau kita cuma untuk kebutuhan hidup. Berapa gedenya sih perut kita Bu? Makan berapa banyaknya sih kita? Tapi yang bikin kita kadang-kadang keteteran keuangan kita, kenapa? Ngikutin gaya hidup tuh. Kalau emang kita belum mampu ya udah jangan dipaksain. Emang suami kita baru cuma bisa ngasihnya makan. Cuma baru bisa ngasih pakaian. Jangan nuntut lebih dari yang dimampuin suami. Ya Bu ya? Bu, Ibu. Berapapun yang diberikan suami, terima, syukuri, alhamdulillah. Kita pengen ini misalnya, tapi nggak cukup duitnya, jangan maksain. Jangan nuntut suami untuk memberikan sesuatu yang dia kagak mampu. Lihat penghasilan suami kita. Orang dulu Bu nggak punya penghasilan bulanan. Kuli dapat seadanya, tapi hidupnya pada berkah. Kenapa? Di situ ada istri yang nerima, sabar, menjalani hidup bersama suami. Walaupun dalam kekurangan. Alhamdulillah anak-anaknya pada sehat, gede pada sekolah. Benar ya Bu ya? Zaman sekarang beda sama zaman dulu. Ya Bu ya? Nah, makanya kita doain nih. Ya calon pengantin Pinky biar menjadi istri yang solehah. Menjadi anak menantu yang solehah. Biar nanti jadi ibu solehah buat anak-anaknya. Ya itu Bu. Jadi jangan tinggal sholat 5 waktu biar kita dimudahkan dalam segala urusan kita, terutama urusan rumah tangga. Yang kedua, yang bikin kita nggak bisa berjumpa dengan Nabi, akul walidain, durhaka kepada orang tua. Nih, ya Pinky, mudah-mudahan jadi anak yang solehah. Setelah nikah, nggak lupa dengan orang tua. Jasa orang tua nggak bisa dibales Bu dengan apapun. 9 bulan ya Mbah ya, kemana-mana dibawa, nggak pernah ditinggal-tinggal, nggak pernah ada yang gantiin. Kali suami kita yang katanya cinta banget sama kita, mari mah Bapak gantiin sebentaran. Nggak bisa ya Bu ya, capek kita tahan sendiri, lelah kita rasain sendiri. Lahir nyawa taruhannya coba Ibu. Ibu ngerasain lagi lahir. Enak apa enggak? Masya Allah. Besok mah anak udah gede bunting B lagi. Benar ya Bu ya? Makanya Allah berikan balasan banyak buat orang hamil Bu. Dia ikhlas ngejalanin semuanya, rasa lelah dan capek. Demi anak dalam kandungannya. Setiap hari Allah kasih pahala seperti 1000 haji dan 1000 umroh. Tuh orang hamil Bu. Kalau sampai 9 bulan berapa hari? Makanya orang hamil doanya manjur. Ya. Lahir. Ya. Udah gak bisa diomongin rasanya. Makanya itu. Sekaya apapun kita. Setinggi apapun jabatan kita. Gak bakalan bisa ngebalas jasa orang tua kita. Belum lagi ngurusin kita. Sampai kita mandiri disekolahin. Dari TK sampai sarjana, berapa biaya yang keluar orang tua nggak pernah hitung-hitungan. Ada ibu ngitung-hitung pengeluaran ibu nyokolain anak? Nggak ada kan Bu? Nggak ada. Makanya kita anak kudu hidup Be. Di saat punya rezeki jangan lupa sama orang tua. Karena kalau kita durhaka sama orang tua, seluruh doa kita ditolak, Nabi pun nggak mau berjumpa dengan kita. Sayang kan Bu? Ya. Jadi manfaatin orang tua kita untuk meraih kebahagiaan rumah tangga kita. Setelah kita mendekat kepada Allah, mendekat kepada kedua orang tua kita. Minta ridhonya, minta halalnya. Supaya perjalanan rumah tangga kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridho orang tua. Ada rezeki, kita jangan pelit sama orang tua. Yang ketiga, yang bikin kita nggak bisa berjumpa Nabi, idza dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Apabila disebut namaku enggak baca
sholawat tuh Bu. Jadi kalau ibu dengar nama Nabi disebut baca sholawat. Jangan sampai kita diem. Kenapa? Enggak ngeh, cuek. Maka Nabi pun nanti cuek sama kita. Ibu, orang yang paling pelit adalah orang yang apabila disebut namaku enggak baca sholawat. Tebang baca sholawat aja enggak mau. Coba Bu. Ya, hanya orang yang paling pelit kata Nabi, orang yang enggak mau baca sholawat apabila disebut namaku. Bersyukur ya Bu ya, kita masih bisa membasahi lisan kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan satu majelis yang di situ enggak disebut nama Nabi, maka Nabi ibaratnya majelis itu seperti apa Bu? Baunya seperti bau bangke. Ya, baunya seperti bau bangke. Tapi kalau majelis itu disebut nama Nabi banyak sholawatnya, maka majelis itu akan mencium bau harum, wangi sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita banyak masalah dalam hidup, ada kesulitan dalam hidup rumah tangga kita, udah baca sholawat aja. Sholawat yang pendek kali yang panjang mah kita kelamaan. Ada yang namanya sholawat apa Bu? Jibril. Tuh Jibril aja baca sholawat sama Nabi. Emang Allah yang nyuruh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah sama malaikat baca solawat. Masa kita enggak? Makanya kita diperintahkan Bu, ibadah yang Allah perintahkan langsung Allah ngerjain, cuma nyuruh solawat. Allah nyuruh kita sholat, Allah enggak sholat. Allah nyuruh kita puasa, Allah enggak puasa. Tapi di saat Allah perintahkan kita baca solawat, Allah pun baca solawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalimatnya siapapun yang merasa beriman, sallu alaihi wasallimu. Tuh kita disuruh baca sholawat yang pendek aja. Yang panjang kita enggak kuat. Ya, sholawat Jibril tuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Habis sholat Bu 100 kali. Posisi duduk masih dalam keadaan duduk tahiyat akhir, belum berubah, kita baca 100 kali. Sholawat apa? Jibril, rutin tiap hari. Makanya nanti di akhirat Bu, orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak baca sholawat ya. Syukur-syukur 1000 kali gitu ya Bu ya. Kali kita 1000 kali mah enggak kuat, 500 dia dicicil. Itu kalau Mbah mah amalannya Al-Ikhlas 500 ya Mbah ya. Masya Allah Ibu, Mbah tuh baca Al-Ikhlasnya 500 kali. Ayo kita kuat enggak? Tuh dari 6:30 sampai 6:30 tuh amalannya Mbah tuh. Baca Al-Ikhlas sampai 500 kali. Makanya Mbah sehat tuh. Mbah dengkulnya gak pada sakit Mbah ini. Lu gak pada sakit gak? Lah kita mah minum asam. Enggak ngerasain sakit kaki. Karena apa Bu? Ya itu tadi. Yakin kalau banyak nyebut nama Allah, banyak baca Quran, banyak baca sholawat, badannya sehat ya Mbah ya. Ya Allah Ibu, ngiri sama Bu. Nah kita duduk ya ke sono, kemari, blonjor. Ya Mbah kakinya enggak sakit, berarti masih kuat jalan jauh ya Mbah ya. Ya kita makalah memotoran baik. Tebang dari sini ke depan gerbang naik motor, nggak ada motor orang jadi. Nge-grab.
Mbah mah jalan tuh Mbah ya. Mbah rajin ngaji Bu, sering silaturahim, ketemu orang-orang soleh, kumpul sama guru. Akhirnya apa Bu? Doanya makbul tuh. Apa yang nemuin cicit. Lah kita kadang-kadang anak belum nikah belum tentu ketemu. Anak belum lahiran kita belum tentu ketemu. Tapi Mbah alhamdulillah bisa ngalamin. Saya mah tahu dah ngalamin apa kagak. Umur segini gerasan kayak begini. Mbak umur berapa? 8? Masya Allah Ibu. Sehat. Oh. Tuh Bu, tuh benar-benar ya Bu ya. Selalu dekat diri kepada Allah. Ini contoh nanti buat kita anak cucunya ya. Biar sehat panjang umur kayak Mbah tuh. Sholat jangan ditinggal. Baca Quran. Baca sholawat. Ya, walaupun gak banyak harta tapi senang tenang hidupnya hingga bisa ngedampingin anak cucu ape buyut ape. Ntar abis cicit apa Mbah? Apa ya? Canggah ya? Ya Allah Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa kayak Mbah ya Bu ya. Dikasih panjang umur tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini umur yang berkah Bu. Makin tua makin dekat kepada Allah, karena memang dari masih muda udah berusaha maksain diri untuk tetap ibadah. Sampainya apa Bu? Istiqomah sampai tua tetap dikasih mudah sama Allah ibadah. Mudah-mudahan dengan barokah Mbah ya ibadahnya anak cucu menantu semuanya berkah hidupnya. Doanya makbul, doain anak cucunya semuanya terutama ini yang mau nikah ya. Pinky sama Agus. Ya biar jadi pasangan yang soleh-soleha. Bahagia rumah tangganya sakinah mawadah warohmah. Allah kasih harta yang berkah. Dikasih anak keturunan yang soleh dan soleha. Kita baca Fatihah Bu. Kayaknya masih banyak acara ya. Ini Bu Sohibul Bait udah ganti kostum. Mau ada acara lagi ya biar bagi-bagi waktu ya. Kita baca doa, mudah-mudahan doa kita semua Allah kabul untuk Pak Bekti dan juga Ibu Siti Mustaqimah yang akan melaksanakan kewajibannya kepada putrinya menikahkan. Insya Allah semuanya yang dikeluarkan dibalas pahala berlipat ganda dan menjadi pembuka pintu rizki yang lebih banyak lagi berlimpah. Sehingga bisa mencukupi segala kebutuhannya, wabil khusus untuk kebutuhan hajatnya nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat semuanya, sehat juga calon besannya, sehat juga calon pengantinnya. Dan kita pun semua yang hadir biar panjang umur dalam keadaan sehat, berkah rizki kita, mudah urusan dan usaha kita, apa yang menjadi niat hajat Allah kabulkan, Allah bahagiakan rumah tangga kita sakinah mawadah warahmah dengan anak keturunan yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana dzunuba abaina wa ummahatina al muslimin al muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.